Pemirsa, gambar yang Anda saksikan ini merupakan gambar amatir yang diunggah ke media sosial. Hingga kini petugas sedang diarahkan menuju lokasi untuk melakukan evakuasi para korban yang terinjak-injak dalam tragedi pelemparan jumroh di Mina. Jutaan jemaah haji saat ini berkumpul di kota Mina, sekitar 5 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan telah terjadi kecelakaan akibat jemaah haji saling berdesakan dalam proses lempar jumroh, di mana para jemaah ini melemparkan batu ke dinding sebagai simbol penolakan terhadap setan yang selalu mengganggu manusia. Tragedi lempar jumroh terjadi sekitar pukul 7 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Para jemaah yang menjadi korban kebanyakan merupakan jemaah yang menganut paham melempar jumroh di tengah hari atau selepas sholat zuhur, yang merupakan waktu yang paling afdol untuk melempar jumroh. Jemaah yang menjadi korban merupakan jemaah yang berangkat dari Musdalifah pada pagi dan tiba di Mina sekitar 4 km sebelum tempat lempar jumroh berlangsung. Untuk jemaah warga Indonesia sendiri sudah diperingatkan sebelumnya untuk melempar jumroh pada sore atau malam hari untuk menghindari terjadinya kepadatan jemaah. Peristiwa berdarah di Mina ini pernah terjadi juga di tahun 1989. Ketika itu jemaah haji banyak yang meninggal dunia di terowongan. Terhubung melalui saluran telepon bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Pak Kiai, tadi Anda sempat sebut bahwa ada yang mengikuti nafsu, begitu Anda sebut, dan juga ada beberapa pihak yang mengompori untuk lempar jamroh pada saat yang disebut afdol, begitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal berbahaya yang mungkin terjadi, apa yang menurut Anda bisa dilakukan oleh otoritas atau pemerintah kita? Apakah aturan atau larangan seperti itu harus benar-benar ditegakkan supaya tidak ada lagi yang membandel? Saya pikir memang betul imbauan seperti tadi itu perlu lebih disosialisasikan ya. Tapi tidak cukup banyak itu. Ini para ulama dan ustadz-ustadz itu punya peran sekali bagaimana untuk mengerem laju jumlah jemaah haji yang tidak terkendali seperti ini, ya kan? Ya. Nah, ini dari mana banyaknya? Pada tahun 2001 kami itu kumpul dengan kawan-kawan dari beberapa negara itu kan. Ternyata masalahnya sama ya. Ada ya mereka dari India, dari Afghanistan, dari Pakistan, dari Inggris, dari Ghana, dari Senegal ya. Banyak sekali kumpul kami dengan kawan-kawan ya. Ternyata di semua negara-negara yang mereka diami itu problemnya sama. Apa itu? Karena banyaknya promosi ya tentang haji sehingga orang yang relatif belum wajib haji dia berangkat haji dengan dana talangan dan sebagainya gitu kan. Kemudian orang yang sudah pergi haji berupaya untuk berkali-kali pergi haji. Ya, ini masya Allah sudah. Anda tahu sendiri di Indonesia ini musim haji belum selesai, tapi iklan-iklan haji di koran-koran sudah bermunculan itu kan. Ya.
Pak Anda kalau di Amerika masuk ke restoran atau toko halal food, Anda boleh mengambil tabloid gratis, itu semuanya itu. Oke. Saya sampai heran, kenapa kok gratis? Ternyata berita halaman 1, dalamnya itu iklan-iklan haji dan umroh. Oke. Jadi dari sini orang kemudian terkecoh banget. Makanya saya katakan, sekarang namanya ibadah haji dan umroh itu sudah bergeser menjadi industri kapitalisme gitu kan. Ya. Oke, Pak Kiai, di sini juga ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bung Abdul Malik Haramain. Mungkin Bung Malik, Anda bisa berkomentar tadi soal larangan yang harus mungkin ditegakkan untuk menghindari adanya korban jiwa terutama dari jemaah haji Indonesia. Ya, Pak Kiai, mohon maaf. Saya ingin ini Kiai, biasanya pengalaman saya dan saya kira bertahun-tahun ya, sepertinya orang berangkat ke mana, ke lokasi lempar jamroh itu aparat dari pemerintah Arab Saudi itu minim sekali, Yai. Mestinya kan meskipun orang dalam jumlah besar berjalan begitu dan ada yang mengatur, entah otoritas, entah keamanan atau entah tentara atau siapa yang di situ mengatur, mungkin lebih bisa diatur. Tapi kebanyakan setahu saya kayaknya nggak ada ini, Yai. Jadi kayaknya berjalan tanpa kemudian dikawal oleh aparat di sana. Oke, ya. Begini Pak Malik ya, setahu saya 9 tahun saya di sana dan setelah itu juga pernah datang ke sana lagi. Itu memang kalau dibanding dengan jumlah jamaah itu aparat sangat minim. Coba sekarang aja kan diberitakan katanya 2 juta. Ya. Ada aparat tapi memang kecil dan ini ya terutama saya lihat ya, jamaah haji dari Afrika itu kalau sudah berombongan tuh nggak bisa dicegah sama sekali. Kalau di depannya ada orang tertidur, dia akan tabrak terus langsung itu. Dan mereka biasanya bergandengan itu, ya berpegangan satu dengan lain. 100 orang tuh berjalan terus seperti itu. Nah ini saya katakan, ini seperti ini kan mengikuti nafsu seperti itu. Kenapa harus mengikuti melakukan hal-hal yang berbahaya pada diri sendiri dan orang lain gitu loh. Ya. Oke, Pak Padahal Kiai. itu kan larangan dari Rasulullah itu kan. Ya, Pak Kiai, adakah komunikasi yang pernah Anda jalin begitu dengan otoritas dari negara-negara lain untuk membicarakan secara bersama-sama apa yang terbaik sehingga tragedi seperti ini terutama pada saat lempar jamroh tidak terjadi? Kalau dengan otoritas tidak pernah, tapi dengan kawan-kawan dari negara lain, ya, terutama dari India, Pakistan, Afghanistan, kemudian dari Turki, dari Inggris, dan negara-negara Afrika kami menyampaikan, ya masalahnya tadi itu ya satu, banyak orang yang belum wajib haji, tapi mereka karena terkecoh dengan promosi akhirnya berangkat haji dengan menggunakan misalnya dana talangan, utang dan sebagainya. Yang kedua, banyak orang yang sudah pergi haji kemudian tetap bolak-balik pergi haji lagi. Nah ini mestinya tugas para ulama itu. Tapi sayang kadang-kadang oknum-oknum ulama malah terseret ke arus seperti itu gitu loh. Oke. Pak Kiai, mungkin saya ingin bertanya komentar dari Bung Malik, adakah regulasi begitu yang bisa dilakukan atau diciptakan? Jadi sekarang Pak Kiai, kita Komisi 8 sedang merevisi undang-undang tentang haji ya. Salah satu yang kita akan jadikan rujukan nanti pasal adalah mengelola orang berangkat haji. Jadi misalkan ada orang haji tiap tahun mungkin kita atur, mungkin kita larang, tidak mesti 1 tahun berurutan sampai 5 tahun begitu kita atur. Karena di samping yang pertama kita ingin memberikan kesempatan kepada jamaah haji yang belum pernah haji, yang pertama. Yang kedua, yang dana talangan sebetulnya udah kita larang, Pak Kiai, dan udah kita larang. Cuma yang terpenting begini Kiai, saya ingin tahu sistem keamanan di otoritas pemerintah Arab Saudi ya. Selama ini memang kalau kita ke sana kan kayaknya aparat itu minim sekali Kiai. Kita mencoba, kita berkomunikasi dengan teman-teman Kemenak, bisa nggak untuk persoalan keamanan bicarakan antara pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara yang setiap tahun secara besar atau dalam jumlah besar mengirimkan jamaahnya ke Mekah begitu. Ya, mungkin bisa ditanggapi.
Jadi menurut saya ini ide yang bagus ya, apalagi kalau yang diprioritaskan adalah negara-negara yang mengirimkan jamaah dengan jumlah yang besar, ya kan. Nah, yang perlu kita ketahui sekali juga itu aparat-aparat yang bertugas di wilayah manasik haji itu kan tidak cukup hanya orang yang dari Mekah saja, mereka didatangkan dari tempat-tempat lain seperti di Riyadh dan sebagainya. Nah, itu salah satu kendalanya, mereka yang dari Riyadh kadang-kadang kan tidak terlalu persis tahu lapangan. Itu loh, itu salah satu kendalanya begitu, ya kan. Sebab kalau mengandalkan aparat dari Mekah saja kan sedikit sekali dari Mekah itu kan. Oke. Nah, itu saya garis bawahi Pak Malik, ini ide yang bagus ya. Cuma yang perlu diperhatikan, pernah seperti ini disalahgunakan gitu loh oleh negara tertentu, sehingga mereka memang tidak mengirimkan aparat keamanan, mereka mengirimkan semacam pramukanya gitu kan. Tapi kemudian justru mereka itu dalam rangka untuk menjaga warganya, untuk berbuat demonstrasi seluasa mungkin. Ini perlu jadi pertimbangan seperti itu. Tapi saya kira Indonesia mungkin bisa bernego dengan pemerintah Saudi Arabia untuk dapat mengirimkan aparatnya dalam musim haji seperti itu, gitu loh. Oke, mungkin itu bisa menjadi masukan yang baik. Terima kasih Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakob sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.